Halo, selamat datang semua rekan-rekan audiens acara Textfaring Talks malam ini. Terima kasih udah gabung sama kita. Kita sembari menunggu audiens yang lain ya sampai 19.45, kita coba tonton dulu sebuah video dari Kemi Labotek. Minta tolong di play videonya, Mas Cahya. Yogi Adiwijaya. Saya adalah seorang CAE Engineer dan CAE Trainer khususnya di bidang finite element analysis. Alasan saya melatih ilmu dan keahlian CAE adalah karena saya resah dengan kondisi saat ini, di mana lulusan CAE Engineer sangat jarang ditemukan di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Apalagi industri 4.0 telah menuntut kita semua untuk bisa bersaing dengan lulusan engineering di seluruh dunia, serta agar dapat memajukan Indonesia dalam menghasilkan produk dan juga industri yang berbasis high technology. Maka dari itu, saya beserta beberapa sahabat saya menginisiasi lembaga CAE Training Profesional agar menghasilkan lulusan CAE yang berkualitas. So, let's join us! Kami, Kemi Labotek, datang dan menawarkan training dalam ilmu pengetahuan analisis struktur, analisis fluida, dan data science. Training bersama kami akan memberikan impact langsung kepada Anda berupa pemahaman teori dan juga praktek uji kasus. Tidak hanya itu, kita juga bisa melakukan tanya jawab untuk menjawab rasa penasaran Anda. Didukung dengan suasana belajar yang fun, fokus, dan nyaman, proses belajar mengajar di Kemi Labotek menjadi sangat efektif. Melihat tantangan yang begitu banyak dan peluang yang begitu besar di bidang CAE, tunggu apa lagi? Deepen your knowledge and solve your problem with us, Kemi Labotek. Oke, terima kasih atas perkenalan Kemi Labotek yang singkat dan semoga bisa cukup mengenalkan Kemi Labotek dan juga ide-idenya. Oke, teman-teman audiens boleh kalau misalnya ada teman-teman yang sekiranya berminat, di-share aja link Zoom-nya supaya mereka ikut gabung juga sama kita di sini. Sembari kita mulai acaranya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi hari ini kita bakal berdiskusi bersama para narasumber kita, yaitu Mas Irfan Farasata dan juga Mas Fazlur Rahman, mengenai implementasi digital engineering pada dunia robotika dan juga Internet of Things atau IoT, di mana hasil itu adalah berupa inovasi di masing-masing bidang. Nanti kita bakal mendengarkan paparannya dari para narasumber. So, ini mumpung masih awal banget, saya ajak teman-teman semua untuk mengundang rekan-rekannya yang lain untuk gabung karena topik ini sangat menarik ya. Dan kita lambat laun akan menghadapi masa-masa di mana robotika dan Internet of Things itu di mana-mana. Jadi kita harus paling nggak tahulah sedikit demi sedikit mengenai teknologi ini. Oke. Sebelum kita mulai, saya ingin membacakan dulu rangkaian acara hari ini. Coba next. Nah, jadi mumpung seger nih kita masih bersemangat ya, walaupun ini di malam hari, kita pengennya ada foto bersama dulu nanti
buat mendokumentasikan acara. Kemudian saya bacain resume dari para narasumber. Kita bisa kenal dengan mereka ya, karena tak kenal maka tak sayang. Dan kita berlanjut ke sesi utamanya, yaitu tentang Techspiring Talks-nya. Saya awali sedikit, nanti kita kenapa kita mengadakan Techspiring dengan presentasi dari para narasumber. Lalu kita bisa lanjut ke tanya jawab. Jadi siapkan juga pertanyaan teman-teman, baik di kolom chat maupun secara langsung ya, boleh nanti open mic dan open camera. Dan terakhir bakal ada kuis berhadiah nih untuk rekan-rekan yang akan mengikuti kelas di tahun depan. Ya, rencananya Camera Botek bakal buka kelas lagi di tahun 2021. Dan melalui kuis ini, hadiahnya adalah berupa voucher potongan harga ya, menarik banget nih. Investasinya bisa lebih murah untuk ilmu yang sangat penting nih di masa depan. Dan nanti terakhir kita tutup dengan closing statement dari para narasumber. Oke, saya ingin mengenalkan para narasumber dulu ya. Next. Nah, jadi pertama-tama saya ingin memperkenalkan Mas Irfan Farasata. Halo Mas Irfan. Sapa-sapa dikit. Jadi Mas Irfan Farasata itu saat ini bekerja sebagai CEO dari Powerbrain. Nah, jadi Mas Irfan ini berlatar belakang pendidikan S1-nya di Teknik Dirgantara Institut Teknologi Bandung. Waktu itu lulus dengan predikat second best graduate. Dan kemudian melanjutkan studi S2-nya di Energy Engineering di Politeknik di Milano, Italia. Dengan full scholarship. Selain itu, Mas Irfan juga punya beberapa pengalaman kerja, yaitu pada tahun 2017 sebagai Associate Consultant di Fortier Strategic Partner, dan pada tahun 2019 sampai 2020 awal sebagai engineer di Hydrosmart. Nah, next. Nah, Mas Irfan itu selain berlatar belakang pendidikan yang mantap tadi dan juga pengalaman bekerja, beliau juga aktif di sejumlah organisasi ya. Misalnya pada tahun 2016 sampai 2016 beliau menjabat sebagai ketua dari organisasi UAV yang bergabungan antara Aksantara dan juga Rebellion Spy. Dan juga pada tahun 2018 hingga saat ini ya, atau udah selesai, itu sebagai treasurer di Persatuan Pelajar Indonesia Dunia, European dan American Region. Dan kita bisa lihat tuh di sisi bawahnya ada sejumlah awards yang dimenangkan oleh beliau. Nah, ini mudah-mudahan ini profil ini menggugah semangat kita ya, supaya kita lebih bersemangat juga dalam berkarir maupun dalam pendidikan, sehingga bisa mendapatkan penghargaan seperti Mas Irfan ini. Oke, berikutnya saya mau mengenalkan Mas Fazlur Rahman. Ya, next. Nah, jadi Mas Fazlur Rahman ini berlatar belakang pendidikan teknik dirgantara juga dari Institut Teknologi Bandung, S1-nya, dan saat ini sebagai mahasiswa S2 di Aerospace Engineering ICE Supaero ya, Prancis, yang fokus pada aerospace systems dan juga kontrol. Nah, Mas Fazlur ini punya sejumlah pengalaman, utamanya di bidang UAV ya, ini mulai dari tahun 2015 sampai 2016 sebagai ketua dari Aksantara ITB, organisasi UAV di ITB, kemudian berlanjut menjadi intern di sejumlah perusahaan, misalnya di PTDI, kemudian Teradrone Indonesia, dan juga terakhir di Protospace dulu, Airbus. Dan saat ini sebagai drone engineer di Autonomous Control System Laboratory Japan. Nah, ini bekerja secara jarak jauh. Nah, coba next. Kita lihat ada sejumlah research dan project juga yang pernah diikuti oleh Mas Fazlur, dan juga ada beberapa penghargaan yang beliau dapat. Gitu. Wah, ini menarik banget nih profil Mas Fazlur juga. Semoga bisa menyemangati kita juga buat terus berkarya dan berprestasi baik di pekerjaan maupun pendidikan. Oke,
Setelah ini, next dulu. Nah, jadi mengapa sih Kemi Labotek mengadakan Tech Sparring Talks? Nah, jadi Tech Sparring Talks itu kita singkat ya dari kepanjangan itu Technology and Inspiring Talks. Tujuannya kita ingin menyebarkan semangat-semangat berkarya, kemudian berprestasi untuk teman-teman ya baik engineer maupun mahasiswa di Indonesia. Utamanya pada bidang-bidang yang bisa didukung oleh computational aided engineering alias engineering berbasis komputer gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari talk-talks ini kita bisa lihat bahwa ada loh orang yang berkarya di bidang ini dan menghasilkan inovasi-inovasi. Harapannya peserta yang mendengar juga bersemangat gitu untuk berkarya juga supaya Indonesia kita jaya. Oke, next. Nah, ini rangkaian Tech Sparring Talks yang udah kita jalanin selama 3 pekan terakhir. Pertamanya kita bahas tentang finite element analysis yang banyak dipakai untuk analisis struktur ya. Itu waktu 2 minggu yang lalu. Dan minggu lalu itu kita bahas tentang mindset dalam digital engineering, yaitu brainware alias otak dari pembuat simulasinya, yaitu manusia sendiri. Nah, kemudian hari ini kita bahas tentang robotika dan IoT. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung dengarkan presentasi dari narasumber kita. Yang pertama ini kita dengar dari Mas Irfan Farasata ya. Mas Irfan, saya persilahkan untuk presentasi. Halo semuanya. Ya, halo Mas. Oke, halo semuanya. Makasih banyak buat Faris, buat Cahya, buat teman-teman kami Labotek yang udah ngadain acara ini. Saya sangat senang bisa berbicara, bisa berbagi informasi lah sama teman-teman sekalian. Ya mungkin yang akan kita coba kami jelaskan gitu dari tim PowerBrain itu seputar bisnisnya ya. Kenapa why do we get involved gitu into this specific idea. Jadi kemarin sesuai dari tim kami Labotek ya, kenapa kita tertarik ke sini dan kira-kira challenge-nya dan isu yang ingin coba di-solve itu apa aja gitu. Nah, oke, so ya jadi PowerBrain ini sebetulnya perusahaan teknologi. Kami mencoba membantu business owner ya. Jadi kita membantu business owner dalam bidang efisiensi cost. Ya basically kayak semua orang suka yang namanya efisiensi cost gitu kan. Nah kita melihat sebetulnya dalam kasus di lapangan banyak terdapat inefisiensi yang terjadi terutama pada pemakaian energinya. Nah kita di sini melihat dengan new rising technology gitu kayak IoT yang kayak seperti artificial intelligence itu bisa reduce the cost significantly. Yang tadinya dengan solusi energy management konvensional tidak menarik solusinya, dengan adanya teknologi otomasi yang nggak perlu lagi dijalanin pakai orang, harganya menjadi kompetitif. Ya, jadi mungkin teman-teman juga tahu gitu, kalau misalkan datang ke minimarket, datang ke kafe, mostly keadaan ruangannya itu AC-nya di set secara konstan, tidak disesuaikan periodically sesuai dengan kebutuhan ruangannya. Kebutuhan ruangan itu kayak apa sih? Kayak contohnya kondisi environment ya, kondisi surrounding environment ya, lingkungannya. Apa kondisi lingkungannya itu hujan, panas, atau sudah
kondisinya malam atau kelembapannya tinggi atau dan sebagainya. Nah itu mostly dengan sistem yang saat ini cara bekerja AC tidak diset secara periodik. Bahkan untuk tingkat okupansi yang menurun, contohnya ketika di restoran, di luar jam makan, okupansi menurun, kerja alat-alat pendingin tetap dalam kondisi 100%. Nah, kita lihat memang di sini untuk kasus-kasus heat transfer seperti air conditioning, seperti refrigerator itu banyak opportunity untuk kita bisa melakukan savings karena in majority case kita lihat pemakaian cooling needs it could take up to sekitar 60 sampai 80% gitu. Bahkan untuk kasus minimarket yang sudah kita jalani itu konsumsi untuk cooling needs itu bisa contribute towards hampir 80%. Nah, dari problem yang tadi kita lihat real di lapangan, kita lihat sebetulnya ada bisnis yang mempunyai lack of time sama education sama knowledge. Jadi mereka tidak mempunyai waktu dan ability gitu untuk conserve, untuk mengatur alat elektronik secara periodik, secara efisien. Yang kedua, dengan teknologi atau dengan solusi yang ada sekarang, energy management yang konvensional itu harganya sangat tinggi. Biasanya harga yang ditawarkan itu pasti lebih tinggi dibandingkan dengan reduksi yang bisa diberikan oleh solusi tersebut. Oleh karena itu ya mostly untuk setiap SMEs, untuk setiap UMKM tidak ada yang kepikiran gitu untuk purchase untuk subscribe energy management solution yang konvensional karena ya they have to pay more lah dibandingkan reduction yang mereka bisa terima. Dan lastly salah satu yang signifikan juga prosesnya untuk implementasi sistem yang konvensional, it could take up to months or even years. Jadi bisa proses itu sangat kompleks, sangat lama dan ya cukup jelimet lah. Nah dari sini kita bisa simpulkan sebetulnya apa yang bisnis wants, apa yang sebetulnya bisnis itu inginkan. Kita lihat sebetulnya most of people love reduction ya, love hampir semua orang love optimization. Kalau misalkan ada yang bisa di reduce, apalagi itu terkait dengan cost, pasti semua orang tuh tertarik, suka gitu sama yang namanya hal tersebut. Tapi kita lihat di sini ada tapinya. As long as itu tidak mengganggu existing operations yang udah berlanjut, entah itu kenyamanan, entah itu alat-alatnya rusak atau apa, yaitu orang masih mau afford untuk solution tersebut. Tapi kalau misalkan itu ruins the convertibility, bisa mengganggu operation sehari-harinya, orang nggak akan tertarik sih untuk purchase that kind of solution. Jadi biasanya willingness to pay untuk electricity itu biasanya lebih tinggi gitu dibandingkan mereka sacrifice operation yang udah ada. Secondly, tadi untuk menjawab yang problem sebelumnya, the solution has to be simple. Ya kita lihat sini memang most of Indonesians suka yang simple gitu, nggak suka yang jelimet, ribet-ribet. Nah kita di sini coba address the solutions dan kita juga lihat kayak dari sisi instalasinya itu nggak bisa yang sampai berhari-hari, berbulan-bulan atau bahkan tahunan. Kayak harus less than 1 hour, it has to be complete dan di saat itu juga sistemnya bisa harus bekerja. Nah itu yang kita lihat dari market, dari kondisi di lapangan, orang Indonesia business person suka yang seperti itu. Dan lastly, ini yang paling penting sebetulnya, yang namanya cost reduction solutions, pasti mereka berpikir untuk mereduksi cost. Nggak mungkin yang namanya mereka mereduksi, ujung-ujungnya mereka justru have to pay more. Nah di sini justru yang kita coba design solutions dari problems yang udah kita address, apa yang mereka mau, kita coba design solution yang seperti yang mereka inginkan. Jadi dari hardware-nya, dari sistemnya itu has to be able to address those kind of
needs dari marketnya, mulai dari sistemnya ketika diinstalasi, dari harga device-nya, dan lastly kayak dari operation sehari-harinya, apakah itu mengganggu karakteristik di lapangan, terus apakah ketika diinstalasi itu bisa mengganggu kondisi di lapangan. Nah, itu yang kita coba devise the solutions yang considering isu-isu di lapangan. Nah, di sini kita basically our smart energy management solutions itu bisa dibagi ke 3 hal ya. Jadi kayak we have our IoT hardware. So IoT hardware-nya ini ada yang udah market ready, jadi kita cuman build the firmware kayak software-nya aja. Terus ada juga yang betul-betul build dari nol sih, kayak karena itu tadi, karena kita considering kasus di lapangan, kalau misalkan lihat yang market ready ini nggak cocok gitu. Nah, smart energy management system ini sebetulnya our automation system ya. Jadi yang mereka yang regulate the existing equipment yang udah di building, contohnya kayak lampu, kayak AC. Nah, itu diatur, dihitung berdasarkan okupansi, berdasarkan existing needs, itu diatur sama dikalkulate sama server kita yang kita namain smart energy management system. Ya, basically kita membantu bisnis itu dengan cara pertama kita reduce the energy cost. Kita reduce the energy cost. Yang kedua, dengan cara memakai alat elektronik seperlunya, kita sebetulnya bisa menambah masa pakai dari alat elektronik itu sendiri. Dan ya, of course, kayak mungkin secara nggak direct ini menjadi salah satu cost benefit juga gitu untuk business owner-nya. Dan lastly ya dengan energy monitoring kita, dengan measure electricity secara real time, kita bisa tahu gitu, kita bisa prevent failures yang bisa terjadi. So how does the things work? Ini kurang lebih scheme-nya yang kita udah simplify. Jadi untuk sistem kita bisa dibilang yang di sebelah kiri itu yang device, yang your device atau existing equipment itu electric equipment yang ada di building. Contohnya kayak AC, kayak kulkas. Nah, ini apakah kita di semua klien kita implement semuanya? Enggak. Jadi untuk alat elektronik yang kita coba regulate itu tentu udah melalui proses energy audit assessment. Jadi kita lihat kira-kira alat elektronik apa yang paling consume energy the most. Nah, itu yang kita kontrol. Supaya apa? Supaya tadi menjawab ke point affordability-nya. Jadi kita fokus towards things yang consume energy the most. Nah, di sini yang di tengah-tengah itu yang sistem kita. Yang di tengah itu ada di server kita ada yang smart energy management system kita implement di server kita. Di sebelah kirinya itu IoT hardware yang kita pakai supaya existing equipment bisa communicate with our algorithm. Dan yang di kanan itu ada sensor-sensor, jadi kita pakai beberapa sensor, dan salah satu yang kita develop dan yang paling penting itu untuk energy monitoringnya. Jadi dari sini kita bisa tahu okupansinya itu berapa, lalu behavior itu bagaimana, dan alat elektronik apa yang nyala atau yang mati. Jadi ya di sini sistemnya closed loop. Kita tahu kalau misalkan sistem kita nggak jalan, kita tahu kalau misalkan ada failures yang about to happen, ya that kind of things. Dan lastly ya di sini yang sebelah kanan itu sebetulnya buat feedback aja gitu ke user, ke energy manager-nya kalau misalkan things work differently dari yang mereka expected, ya di situ bisa jadi ada action yang bisa diambil. So basically yang di kanan itu ya sistemnya, alatnya itu bisa di trigger oleh energy manager-nya. Jadi kira-kira ini alatnya perlu diganti apa kondisinya atau tambahin kerjanya. Contohnya seperti itu bisa diganti oleh energy manager through our web application, dan mostly our customer itu bisa untuk memonitor kinerja alat elektronik kita, their energy consumption sama efisiensinya itu bisa berapa gitu. Ya, so ini untuk
our brain box yang tadi kita develop dari nol. Jadi di sini memang yang differentiate our energy monitoring system, kita able to take sample in high frequency. Jadi untuk tahu behavior itu bagaimana, itu harus ada sistem yang bisa untuk mendetek konsumsi listrik dengan high frekuensi, karena biasanya frekuensi tiap alat elektronik itu kan sangat tinggi gitu. Jadi untuk tahu patternnya itu harus sangat spesifik, sangat detail. Nah itu kita perlu yang high frekuensi gitu, bisa up to 10 Hz something lah. Nah terus yang long range WiFi data transfer, di sini juga kita address problem dari lapangan. Untuk penempatan kontrol panel itu mostly mereka agak jauh dari sumber connectivity-nya, dari sumber routernya. Nah itu kita develop sistemnya based on the needs itself. Ya ini mungkin untuk case study-nya dari yang udah kita implement. Jadi this is one of our early customer, Indomaret. Jadi bisa dilihat di yang sebelah kanan, ini yang dinamakan energy audit. Jadi we take the energy consumptions selama 24 jam full. Dari situ kita lihat yang line warna orange. Mungkin teman-teman bisa lihat di situ line warna orange pada malam hari bisa kelihatan consumption ya masih tinggi, masih di sekitar 6 kWh per jamnya. Kita assess untuk di malam hari ini karena apa? Ternyata mostly hampir 90% ini consume towards refrigerator. Dari situ kita assess refrigerator yang mana nih, freezer mana yang bisa kita regulate, kita turunin set point temperaturnya. Dari situ kita tahu ya untuk refrigerator yang cooling untuk daging, untuk ice cream, untuk susu and that kind of stuff itu nggak bisa untuk diturunin set point temperatur. Sedangkan untuk yang contains minuman seperti minuman teh botol, teh, habis itu air mineral dan minuman bersoda itu sebetulnya bisa tahan di suhu ruangan. Nah di sini setelah kita lakukan energy audit, kita tahu di malam hari sebetulnya dengan suhu ruangan aja kulkas itu bisa untuk menyimpan menyimpan minumannya itu apa atau yang disimpan dalamnya tanpa ruining produknya. Dari situ kita turunin set point-nya sesuai dengan temperatur ruangan, dan di siang hari kita lihat juga di sini ternyata kompresor untuk tiap air conditioning system itu nyala terus. Karena kita nyala terus di sini kita lakukan optimasi gitu sesuai needs-nya. Needs-nya itu apa ya? Based on occupancy, based on heat transfer from the environment ya, dan hal-hal sebagainya. Dan dari sini kita bisa reduce sekitar 2,5 juta per bulannya, dan dengan biaya solusi cuma 400.000 atau 399.000 per bulannya. Jadi bisa dibilang more than 2 juta per bulannya itu bisa jadi additional income buat kliennya. Dan kalau teman-teman tahu, biasanya yang punya franchise minimarket keuntungan per bulannya itu cuma ranging di angka 4 sampai 6 juta per bulannya. So ya just imagine lah, additional income gitu, additional profit 2 juta, 2 per 4 juta itu berarti increment profit 50%. Ya itu ya sangat big deal lah buat para business person yang mempunyai minimarket macam seperti ini. Ya, so here is our clients. Jadi kita sekarang udah handle beberapa clients. Ya, some of them are big names. Jadi kita udah punya mostly clients itu di modern trading, either Alfamart or Indomart. Kita juga punya di big chain food seperti Campina, dan kita juga sekarang lagi tahap negosiasi sama another big chain food yang ada di Jakarta. Kita belum bisa disclose untuk company-nya, dan kita juga punya beberapa portofolio di food and beverage gitu, kayak di Panglima Polim, Senopati, kita juga ada. Dan ya not only doing business, kita juga
try to provide impact. Kenapa kita get involved into this project, this company, kenapa kita incorporate, yaitu karena kita lihat sebetulnya this idea is very interesting. We can help people, we can help UMKM to profit more. Dari a couple months of operation, baru berapa bulan operations, kita udah bisa save the energy hampir 200 juta, dan energi yang di reduce ini equal untuk pemakaian listrik untuk 26 rumah. Dan speaking about the carbon emission, ini bisa mengurangi hampir 50 kendaraan setiap bulannya. So ini untuk tim kita, mostly this is our management team. Most of us, all of us coming dari ITB, kita ada yang dari teknik elektro, ada yang dari teknik material, dan saya sendiri dulu di ITB itu di teknik aeronautical, sama seperti teman-teman yang pendiri kami Labotek. Master saya di bidang energi, so di sini basically my expertise lah untuk di bidang energy efficiency in the building. Dan untuk cloud data transfer, habis itu untuk IoT staff itu memang kalian teman saya yang Faris, dan lastly di sini Rilwanul Lukman sebagai strategic marketing branding. Untuk partnership itu yang di handle sama Rilwanul Lukman. Ini kurang lebih presentasi singkat dari kami. Jadi why do we get involved? Kenapa kita tertarik untuk incorporate into this specific problems? Dan how do we penetrate into the market, sama how we execute the idea, itu kurang lebih seperti yang udah saya jabarkan tadi. Ntar kalau misalkan ada pertanyaan, mau nanya apa, silahkan. Mungkin saya balikan lagi ke moderator, Farisa. Faris. Oke, iya. Mas Irfan, makasih banyak atas presentasinya. Singkat tapi insightful. Wah, ini kalau bagi saya sih ini sangat menggugah semangat ya, dan juga mudah-mudahan teman-teman juga yang mendengarkan, karena dengan alat yang maksudnya nggak besar gitu, kecil, tapi bisa memprovide solusi yang sangat menguntungkan bagi para business owner hingga saving banyak cost gitu. Oke, thank you Mas Irfan. Nah, sebelum masuk ke acara berikutnya, kita dengerin dulu presentasi dari narasumber yang kedua, yaitu Mas Fazlur. Mas Fazlur, gimana, udah ready? Halo, selamat malam. Iya. Nah, nanti teman-teman yang sebelum mulai, nanti teman-teman yang udah punya pertanyaan, misalnya tadi, kan presentasinya menarik banget dari Mas Irfan, disimpan dulu, boleh, atau ditulis di kolom chat ya, kalau misalnya nggak mau open mic. Oke, saya serahkan ke Mas Fazlur, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih buat kami Labotek. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Jadi, saya mau bicara tentang kita sharing-sharing aja sih ininya. Modelnya sharing-sharing aja. Screen-nya udah kelihatan belum ya? Ya, udah kelihatan Mas, mantap. Ya. Dulu ya. Nah, yang akan kita diskusikan Artificial Intelligence for Drone. Ini kayaknya dua topik yang menurut saya sih lagi ramai dibicarakan. IoT juga ramai dibicarakan. Jadi Artificial Intelligence dan drone. Dan di sini kita bahas gimana dua benda ini tuh, dua teknologi ini tuh digabungkan. Nah, mulai dari ini dulu, aplikasi drone di industri. Jadi yang paling pertama itu bisa kita lihat di sini ada inspeksi. Kalau di foto ini inspeksi kilang minyak kalau nggak salah. Ya, inspeksi kilang minyak atau pabrik gitu, dan menggunakan drone. Dan kita bisa lihat di bawah sini foto
fotonya itu cukup jelas kalau di situ ada bagian yang berkarat. Nah, kalau di kasus ini, kenapa kita butuh drone? Biasanya, kalau misalkan kita mau inspeksi flare stack kayak begini tuh, biasanya tuh harus mematikan flare stack-nya karena yang harus naik ke atas itu adalah manusia. Nah, mematikan flare stack itu sendiri kan butuh biaya. Dan biaya di perusahaan sebesar ini tuh, mematikan flare stack itu berarti mungkin mematikan produksinya. Jadi, biayanya cukup tinggi. Nah, makanya solusi drone di sini bisa bermanfaat buat perusahaannya. Terus ada lagi solusi yang kedua. Nah, solusi yang kedua ini adalah drone delivery. Ini teman-teman bisa lihat gambar di sini, gambarnya dari DHL. Terus ada juga selain DHL, mungkin pernah dengar juga dari Amazon. Itu salah satu perusahaan retail terbesar saat ini. Kemudian di beberapa negara juga sudah dikembangkan untuk pengiriman paket dari pos. Misalkan di Jepang itu sudah memulai juga kerjasama dengan Rakuten. Terus di di Belanda itu sudah ada pengembangan untuk medical drone delivery dan banyaklah lain-lain seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada untuk pertanian. Nah, untuk pertanian di sini mungkin agak gimana ya? Kalau di Indonesia mungkin masih belum terlalu sering untuk semprot tanaman, tapi di China, di negara-negara yang sudah lebih maju, drone itu sudah digunakan untuk menyemprot di sawah atau di kebun seperti itu. Nah, di Indonesia sudah ada juga aplikasinya kemarin, tapi masih sebatas semprot disinfektan kalau nggak salah ya. Nah, seperti itu. Dan kenapa kita butuh drone untuk semprot pupuk atau semprot anti hama di sawah? Karena ya kita tahu sawah itu luas, terus kalau dikerjakan oleh manusia itu bisa memakan waktu yang lama seperti itu. Dan kalau dengan drone itu pekerjaannya bisa dikerjakan dengan jauh lebih cepat seperti itu. Nah, ini dari segi pemanfaatannya kan. Tapi sebenarnya masih di tahapan kecerdasan yang cukup dasar seperti itu. Belum banyak menggunakan artificial intelligence. Kalau yang drone DJ ini mungkin sudah lebih banyak seperti itu. Yang ini juga sudah ada, tapi kita bakal diskusi setelah ini tentang potensi artificial intelligence yang ada pada drone. Nah, ini tantangan untuk penggunaan drone sendiri. Jadi pertama, ketika kita mau mengotomasi drone, kan artificial intelligence itu tujuan utamanya adalah mengotomasi suatu proses atau suatu barang seperti itu. Nah, masalah yang paling pertama adalah kebutuhan komputasi yang cepat. Karena kita tahu drone itu ketika lagi terbang, ya semua robot itu ketika melakukan suatu kegiatan harus mengambil keputusan secepat mungkin kan. Nah, makanya dibutuhkan komputasi yang cepat. Komputasi di sini untuk mengambil keputusan tersebut. Nah, terus butuh tingkat akurasi yang tinggi juga. Nah, misalkan teman-teman mau mengirimkan paket dari, let's say dari Jakarta ke Bandung. Nah, di Bandung kan ada lokasinya sendiri kan. Dan ketika menggunakan drone, itu drone-nya harus sampai di lokasi yang dituju itu. Kemudian drone itu sendiri bisa bergerak 6 degree of freedom. Jadi gerakannya itu banyak lah. Dan ini bisa jadi tantangan atau bisa jadi keuntungan karena bisa bergerak dengan leluasa. Tapi juga kemungkinan nabrak atau kemungkinan kecelakaannya bisa lebih tinggi dengan 6 degree of freedom ini. Nah, karena drone itu juga benda terbang, maka ada batasan berat di situ. Jadi kalau teman-teman mungkin dengar selama ini, artificial intelligence itu pakai komputer yang computation power-nya gede kan. Nah, itu bisa jadi kalau misalkan bendanya nggak terbang, pakai laptop atau pakai komputer bahkan, yang wah itu komputernya bisa gede gitu. Nah, dengan drone, kita nggak bisa melakukan hal ini. Maka solusinya itu harus menggunakan komputer yang cukup ringan seperti itu.
Terus kemudian di penggunaan drone ini sendiri kadang digunakan di lingkungan yang kita tidak tahu drone ini akan dilepas ke lingkungan yang seperti apa. Misalkan teman-teman mau mendeploy drone ini ke dalam ya di dalam kota gitu, terus bermanuver di antara gedung. Nah itu kan kita tidak bisa memuat semua database gedung atau memuat semua informasi gedung di sekitar itu. Jadi ini jadi tantangan karena informasi lingkungannya itu harus diolah saat itu juga seperti itu. Nah, penerapan artificial intelligence itu sendiri dimulai dari kita bicara komputernya dulu. Jadi komputernya itu sekecil ini tuh cukup kecil, kira-kira di bawah 10 cm kalau nggak salah. Ya 10 kali 10 cm lah. Seperti itu. Dan proses yang dilakukan oleh komputer ini secara onboard. Maksudnya adalah komputer ini ikut terbang bersama drone-nya. Jadi komputernya sekecil ini dan mempunyai kemampuan untuk mengolah data yang diterima oleh drone melalui gambar atau sensor-sensor lainnya. Dan kenapa harus onboard? Kenapa pengolahan harus dilakukan di drone? Karena kita ingin mengurangi latensinya. Jadi saat informasi diterima, saat itu juga langsung diproses dan sesegera mungkin dikirimkan kembali kepada drone-nya seperti itu. Dan karena kecil, beratnya jadi ringan. Kemudian drone swarming. Ini artificial intelligence lain. Jadi drone dibikin terbang bersamaan. Nah, kalau yang sudah lazim digunakan adalah untuk acara seni seperti ini. Nah, acara seni seperti ini tuh bahkan sudah menerapkan hal yang kompleks. Yang salah satu aspek teknologi artificial intelligence di dalam itu adalah lokalisasi dari setiap drone-nya. Jadi ketika programnya dibuat, si program ini mengerti di mana lokasi drone saat itu, di setiap saat dia digerakkan seperti itu. Nah, kemudian path planning, perencanaan jalurnya. Nah, misalkan drone yang sekarang berada di posisi seperti ini mau bergerak membentuk huruf lain. Nah, mereka kan harus berinteraksi kan antara satu sama lain. Di situ ada path planning. Jadi mereka merencanakan siapa yang bergerak kemana dan bagaimana caranya biar nggak tabrakan seperti itu. Dan di sini juga drone ini harus saling berkomunikasi karena biar nggak nabrak tadi. Nah, ini ada teknologi yang cukup, kalau saya bilang eksotis ya. Karena di sini nama teknologinya adalah simultaneous localization and mapping. Nah, ini ada drone dari namanya Skydio. Jadi Skydio ini tuh perusahaan kalau boleh saya bilang pesaing DJI yang paling maju lah. Nah, si Skydio ini tuh dia bisa men-track dia bisa mengetahui posisi dia di lingkungan apapun. Jadi misalkan teman-teman mau deploy Skydio ini, teman-teman nggak perlu tahu lagi terbang di daerah mana, cuma perlu kayak ngelempar si Skydio-nya ini dan dia akan membaca lingkungannya melalui sensor-sensornya. Dalam hal ini sensor-sensornya berupa gambar. Si Skydio ini sendiri tuh punya 12 kamera yang digunakan untuk menghasilkan gambar ini. Jadi gambar-gambar yang orange ini tuh adalah gambar dari lingkungan yang dikonstruksi oleh si Skydio ini, bagaimana dia memahami itu. Itu juga termasuk mapping. Jadi saat dia melokalisasi dirinya terhadap lingkungan, saat itu juga dia mengkonstruksi lingkungannya itu. Nah, jadi menarik karena sebenarnya melokalisasi diri itu kita butuh peta. Tapi untuk mendapatkan peta, kita juga perlu tahu kita ada di mana gitu. Nah, makanya nama teknologinya adalah simultaneous localization and mapping. Jadi lokalisasi dan mappingnya dilakukan bersamaan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah object recognition and tracking. Untuk SLAM ini sendiri kita perlu tahu key point gitu. Jadi misalkan teman-teman
kayak mata gitu melihat, terus tahu kan di depannya lagi ada laptop gitu. Nah, ketika teman-teman geser, itu teman-teman harus tahu laptop yang tadi itu bergeser sejauh mana, dan itu perlu namanya object recognition dan tracking seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya sensor fusion. Jadi sensor fusion ini bukan cuma dari 12 kamera tadi, tapi teman-teman juga menggabungkan sensor-sensor lain seperti misalkan sensor jarak, lidar, atau radar seperti itu. Dan ini tuh teknologi yang masih belum converge lah. Orang-orang masih banyak ngembangin si SLAM ini. Seperti itu. Dan processing time-nya juga sebenarnya cukup berat, dan orang-orang berusaha mengurangi processing time-nya. Kemudian ada juga yang ini cukup sederhana. Ini yang sedang saya kerjakan sekarang, precision landing. Jadi gunanya adalah untuk landing otomatis di daerah yang tidak ada GPS, atau landing dengan presisi yang lebih tinggi. Jadi dengan menggunakan GPS sendiri itu presisinya umumnya itu maksimal 1 meter. Maksudnya 1 meter itu sudah best case lah. Nah, dengan menggunakan vision based ini, precision landing ini, kita berharap drone-nya itu bisa landing pas di tengah landing pad-nya ini. Nah, landing pad-nya ini sendiri tuh punya pola khusus supaya drone-nya itu bisa merecognize landing pad-nya ini dan tahu tengah dari landing pad-nya ini ada di mana. Dan ini drone-nya turun, kemudian dia berusaha ke tengah. Seperti itu. Nah, kemudian precision landing ini sendiri tuh bisa dikembangkan lagi. Nah, ini yang salah satu teknologi yang belum convert juga di drone di dunia drone. Namanya drone in a box. Teman-teman bisa bayangin drone-nya itu ada di dalam kotak, terus drone-nya bakal take off otomatis, terbang sesuai waypoint yang teman-teman tunjukin, kemudian bakal kembali mendarat otomatis di box-nya ini menggunakan precision landing tadi, dan kedepannya bisa ganti baterai otomatis seperti itu. Jadi fully autonomous dari awal take off sampai landing, sampai ganti baterai, sampai siap buat take off lagi. Nah, gambar ini sendiri saya ambil dari salah satu startup di Belanda namanya Evi, dan mereka ini lagi ngembangin drone in a box ini. Bukan cuma mereka sih, tapi banyak perusahaan-perusahaan lain. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi banyak sekali teknologi di industri drone ini yang lagi dikembangkan gitu. Banyak startup-startup yang bermunculan untuk ngembangin teknologi drone ini. Nah, termasuk di Indonesia ada beberapa startup yang mengembangin teknologi artificial intelligence untuk drone ini. Nah, mungkin juga nyambung sama Internet of Things-nya Irfan tadi, bisa juga namanya Internet of Drone. Jadi teman-teman bisa tahu drone-nya ada di mana melalui internet gitu. Atau drone-nya baterainya persentasenya berapa, terus attitude-nya lagi kayak gimana, itu melalui internet. Dan itu juga sebuah kemungkinan. Dan ini juga lagi dikembangkan seperti itu. Kira-kira itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator, Mas Ahmad Faris. Terima kasih. Oke, Mas Fazlur. Wah, menarik sekali presentasinya. Terima kasih. Wah, kalau udah bicara Internet of Things sama drone ini, bersemangat banget saya. Mudah-mudahan yang teman-teman yang lain juga. Dan pertanyaan-pertanyaan silakan di-save ataupun dituliskan di kolom chat. Nah, sebelum masuk ke sesi tanya-jawab, tadi ada rangkaian acara yang kita lompati nih, yaitu foto bersamanya. Jadi kita foto bersama dulu gimana? Ya. Siapkan senyum terbaik dan semangat ya. Mohon di open camera, sama nanti pas saya hitung 3, 2, 1, nah pas 1 itu tahan 5 detik ya, biar nanti di screenshot sama Mas Cahya. Oke, jadi kita siap-siap dulu.
Mas Cahya udah ready belum Mas Cahya? Kalau nge-screenshotnya sudah ready, tinggal teman-teman boleh nih kita sama-sama open kamera. Iya. Jadi dengan open cam nanti kita buktikan bahwa peserta acara ini bersemangat semua nih. Ayo. Oke. Gayanya apapun ya. Oke, saya hitung ya. Hitung mundur. 3, 2, 1. Oke. Sip. Makasih Mas Cahya. Satu lagi. Oke. Tiga, 2, 1. Oke. Iya. Terima kasih teman-teman. Oke. Jadi karena kita sudah mendengarkan presentasi dari 2 narasumber, kemudian udah foto bersama juga. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nih, saya buka sesi tanya jawabnya. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya, boleh raise hand dulu. Atau ditulis di kolom chat. Tadi Mas Irfan udah bahas mengenai solusi yang mereka provide, yaitu untuk energy management menggunakan teknologinya Internet of Things. Sedangkan Mas Fazlur udah memberi kita insight apa aja implementasi dari artificial intelligence buat drone. Ayo, kalau ada pertanyaan boleh. Oke, kalau belum ada, boleh tuh Mas Hilman Gumelar. Ya, silahkan kalau mau bertanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Hilman Gumelar. Agak lama ya, kayak internet saya agak lemot nih. Saya pengen nanya ke Mas Fazlur. Sebenarnya tadi saya sayang banget, saya baru masuk ke roomnya pas presentasi dari yang narasumber pertama udah selesai. Jadi padahal kayaknya menarik temanya, cuman sayang saya nggak sempat dengar presentasiin, mohon maaf. Nah, ini saya mau nanya ke Mas Fazlur nih. Mas Fazlur, saya mau nanya, kalau ngomongin drone ini kan kayaknya udah salah satu hal yang sangat interesting lah di Indonesia gitu. Nah, tadi kalau saya lihat presentasinya kan tentang aplikasi drone saat ini ya, worldwide lah istilah gitu ya, worldwide di seluruh dunia kalau saya lihat ya, perkembangan seperti apa. Nah, tapi saya penasaran nih, lagi-lagi kalau dari menurut Mas Fazlur sendiri, saat ini di negara kita tercinta ini perkembangannya sampai mana sih Mas gitu? Terus kira-kira kalau menurut Mas Fazlur apa aja ya industri di Indonesia tuh atau aplikasi Indonesia aplikasi drone di Indonesia yang menurut Mas Fazlur itu sangat berpotensi untuk berkembang gitu. Itu sih dari saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Fazlur. Boleh dijawab. Kalau misalnya ada yang perlu ditunjukkan, boleh di-share screen juga. Gitu. Silakan Mas Fazlur. Terima kasih sudah bertanya. Siapa tadi namanya? Mas Hilman Gumelar. Ya, Hilman. Terima kasih Hilman sudah bertanya. Yang pertama, koreksi kalau pertanyaan salah ya. Perkembangan drone di Indonesia ya. Kalau saya boleh klasifikasikan perkembangan drone di Indonesia ini dari industri drone-nya itu sendiri bisa dijadikan dua.
bisa dijadikan industri jasa dan industri manufaktur. Nah, industri jasa ini sendiri sebenarnya jauh lebih berkembang daripada industri manufaktur. Industri jasa ini, industri jasa ini lebih ke memanfaatkan drone untuk aplikasi yang sudah ada. Jadi lebih ke digitalisasi proses-proses yang sudah ada di industri seperti itu. Kalau industri manufaktur ini misalkan buat pesawat sendiri. Nah, buat pesawat sendiri maksud saya drone dalam bentuk multirotor atau dalam bentuk fixed wing. Nah, untuk aplikasinya di Indonesia sendiri itu yang sekarang ini sudah marak itu adalah pemetaan kebun, pemetaan kelapa sawit. Nah, pemetaan kelapa sawit ini jadi menarik karena kalau teman-teman tahu di Indonesia itu pemerintah kita itu program kelapa sawitnya lagi banyak-banyaknya gitu. Dan industri kelapa sawit itu juga sekarang itu hitungannya besar. Nah, mereka ingin mendapatkan informasi kira-kira berapa pohon kelapa sawit yang ada dan segala macam itu. Dulunya itu pakai pesawat beneran, pesawat Cessna kecil gitu. Nah, sekarang dengan adanya drone, biayanya bisa berkurang drastis dan biayanya berkurang drastis dan lebih aman gitu. Kemudian ini juga nyangkut ke teknologi yang bisa banget dikembangin di Indonesia. Yang menurut saya itu adalah swarming. Jadi kalau misalkan kita bicara di lapangan, sekarang itu drone udah terbang otomatis. Tapi untuk take off dan landing itu mostly masih ada pilotnya. Karena kita belum sampai level otonomi yang setinggi itu. Nah, bayangin kalau misalkan ini swarming sama drone in a box ya, aplikasi yang kemungkinan banget. Jadi bayangin misalkan drone in a box tadi itu bisa dideploy, kan sudah otomatis gitu kan. Nah, sudah otomatis dan dideploy secara bersamaan. Tentunya kalau misalkan dibandingin sama satu pilot, satu tim dari perusahaan surveyor, dibandingin sama beberapa drone, ya tentu lebih cepat hasil yang didapatkan dari drone swarming ini kan. Yang tadinya dengan tim surveyor itu bisa beberapa hari, mungkin dengan drone ini tuh bisa ya 1 hari sudah selesai gitu, atau dalam hitungan jam karena drone-nya banyak sudah selesai. Nah itu kalau menurut saya kuncinya ada di swarming dan drone in a box. Oh ini sama FYI, hutan di Sumatera itu perlu perlu dijaga dari kebakaran. Nggak cuma kebakaran sih, tapi bukan cuma di Sumatera, tapi di Kalimantan juga. Dan hutan-hutan di sana itu luasnya itu berkali-kali lipat dari Jakarta. Dan itu yang sering terjadi kebakaran. Nah, drone juga bisa dimanfaatkan di situ, dan karena sifatnya time critical, jadi swarming dan otomasi itu bisa bermanfaat banget di situ. Nah, ini belum diekspor sejauh itu sih kalau di Indonesia. Tapi saya kenal, bukan kenal sih, kayak tahu beberapa perusahaan startup di Indonesia yang lagi ngarah ke sana seperti itu. Kembalikan ke Mas Faris. Terima kasih. Gimana Mas Hilman, ada tanggapan mungkin? Menarik sih. Ini berarti TikTok aja nggak apa ya? Takutnya ada yang mau Ya nanya boleh juga. Nah, sekali TikTok boleh lah. Sekali biar ya. Tapi menarik sih. Maksud saya, tapi pengertian drone sama UAV itu sama nggak sih sebenarnya? Karena kan kalau saya secara orang awam ya, saya kalau dengar drone kan taunya orang ngambil kamera gitu kan, terus selfie pakai drone dari atas gitu. Nah sebenarnya saya kepikiran juga karena menurut saya drone itu kalau emang pengertiannya UAV dan drone sama, ini enggak untuk Mas Fazlur, kayaknya drone untuk bawah laut udah ada belum yang ngembangin ya gitu. Ini kan setelah dari tadi kan quadrotor terus buat terbang gitu ya. Kalau buat bawah laut gitu, itu termasuk drone juga nggak ya, Mas Fazlur? Oke. Iya. Menarik nih pertanyaannya. Jadi soal drone atau UAV, ini sebenarnya masalah apa ya? Terminologinya itu masalah populernya itu terminologi drone itu sendiri. Jadi
sebenarnya kalau drone itu kan any vehicle yang diotomasi gitu. Nah, tadi udah disebutin UAV itu sama nggak kayak drone. Terus kalau di bawah laut ada namanya berarti under apa ya, ROV kalau nggak salah. Terus ada juga kalau di darat namanya UGV, unmanned ground vehicle gitu. Kalau di laut unmanned surface vehicle. Nah itu sebenarnya secara terminologi punya namanya masing-masing. Tapi drone ini somehow menangkap perhatian gitu, dan banyak yang nyocokin buat UAV. UAV ini klasifikasinya luas ya, kayak multirotor, terus modelan pesawat yang semuanya otomatis gitu. Dan nggak cuma bawa kamera kayak gitu. Ini memang buat bawah laut tuh udah ada ya Mas Fazlur ya? Udah ada juga. Nah, tapi terms-nya lebih ke ROV sih, bukan drone. Drone itu orang lebih ke multirotor atau UAV gitu. Oke, sip. Mantap. Nah, boleh nih kalau ada pertanyaan berikutnya, silakan raise hand. Silakan, apakah ada? Oke, sambil menunggu pertanyaan berikutnya, saya juga pengen tanya sih ke Mas Irfan ini. Kan tadi solusinya menarik banget ya, bisa mengurangi cost dari pemilik usaha dengan cara memanage energinya, konsumsi energi dari perangkat-perangkat elektronik seperti AC maupun kulkas gitu. Nah, terus perangkatnya sendiri kan ada yang in-house gitu dibuatnya, alias dibikin sendiri. Sebenarnya dalam proses pengembangannya, saya cukup penasaran sih apakah ada proses designing dulu misalnya di komputer, misalnya berupa CAD gitu, atau rangkaian elektroniknya, apakah dibuat dan disimulasikan dulu algoritma-algoritmanya. Sampai komunikasi ke servernya itu apakah ada proses simulasinya dulu gitu sebelum diimplementasikan di pasar. Bagaimana Mas Irfan? Oke, iya. Makasih banyak Faris buat pertanyaannya. Tadi kan untuk pertanyaannya terkait simulasi untuk sistem kami ya, apakah ketika sebelum implementasi itu ada simulasi terlebih dahulu gitu untuk sistemnya. Kalau untuk algoritmnya pasti kita lakukan simulasi dulu. Ya, we start this project dari Agustus 2019. Jadi habis itu kita pilot project baru di bulan Februari. Jadi ada jeda waktu yang cukup lama juga untuk development sistemnya. Jadi untuk algoritmanya itu memang banyak trial and error, banyak proses yang cukup memakan waktu ya untuk terus untuk mendetek okupansi seperti apa, ya kurang lebih seperti itu. Kalau untuk hardware-nya itu kan tadi juga ada beberapa yang kita build in-house. Up to now kita untuk yang dipasarkan ke yang kita berikan ke itu untuk hardware kita itu untuk HIS-nya itu masih dalam bentuk kita market ready. Jadi kita memang sampai akhir tahun ini memang itu untuk produk. Jadi untuk ya with only the MVP. Jadi untuk cost kita pengen lihat apakah produk kita diinginkan oleh masyarakat atau tidak gitu, dengan minimum cost possible. Dari situ hardware kita menggunakan yang masih yang udah sih dipasar, tapi baru bulan lalu kita develop dari sistemnya, dari hardware-nya supaya
terlihat lebih profesional dan rapi. Nah itu betul sih, kita pakai semacam software semacam CAD kayak gitu untuk melihat apa namanya sebelum di print apakah file print itu sesuai yang kita inginkan, terus file case itu juga bisa dibuat dengan apa yang kita inginkan. Jadi kurang lebih untuk sistemnya kan ada software dan hardware. Untuk hardware banyak yang jadi kalau software kita itu memang bukan untuk proses development-nya kayak gitu. Oke. Jadi emang proses research and development itu nggak bisa dilompati ya, itu adalah suatu hal yang udah pasti dilewatin gitu ya untuk memprovide solusi berupa teknologi gitu. Oke, coba ada pertanyaankah dari rekan-rekan peserta sekalian? Pertanyaan berikutnya. Oh, tadi ada yang mengirim chat ya, pertanyaan dari Mas Alfian untuk Mas Fazlur nih sepertinya. Dia alumni dari Teknik Mesin Undip 2014 di Jakarta ya domisilinya. Kemudian pertanyaannya adalah, sebagai penggiat ahli dalam drone, Mas Fazlur belajar tentang sistem kontrol dari drone menggunakan software apa gitu. Mungkin ini belajarnya pakai software apa gitu ya maksudnya, untuk bisa memahami tentang sistem dan kontrol. Kemudian dasar-dasar ilmu apa yang harus dikuasai untuk sistem dan kontrol juga tentunya. Mas Fazlur silakan. Terima kasih Alfian. Untuk sistem, untuk software yang dipakai itu, saya nyaranin buat mulai belajarnya itu mungkin bisa dari Simulink. Teman-teman bisa nyari di internet model drone yang sudah ada, terus dari situ coba bikin kendali drone-nya. Atau ada juga software lain namanya Gazebo. Jadi Simulink dan Gazebo ini sendiri adalah software simulasi. Nah, kenapa harus dimulai dari simulasi dulu? Karena kalau misalkan teman-teman mulai belajar kontrolnya, mulai dari hardware-nya itu, menurut saya cost-nya bakal mahal ketika teman-teman ngadapin masalah dan drone-nya itu kenapa-kenapa gitu. Nah, makanya simulasi itu perlu untuk di awal belajar untuk familiarisasi dengan drone-nya itu sendiri. Bahkan kalau misalkan teman-teman harus nerbangin drone-nya sendiri, kayak bisa nyari software simulasi nerbangin drone gitu. Nah, pakai softwarenya apa? Berarti Simulink. Ini sepaket sama MATLAB sama Gazebo. Gazebo ini framework simulasi dari namanya yang tergabung dengan Robot Operating System. Nah, terus bahasa ini apa ya? Dasar-dasar ilmu. Nah, dasar-dasar ilmu yang dikuasai itu yang pasti kinematika, terus kontrol, kayak tuning PID dan segala macam. Terus habis itu kalau sekarang yang lagi butuh banget itu biasanya image processing. Gimana dari gambar kita mengolah informasi. Nah, ini nama framework-nya OpenCV, bukan framework sih, kayak library gitu, namanya OpenCV. Jadi teman-teman bisa menggunakan OpenCV buat mengolah gambar di image processing gitu. Terus selain itu bahasa pemrograman yang mungkin penting adalah MATLAB. Ini buat belajar basicnya banget. Terus Python supaya bisa cepat prototypingnya, dan selanjutnya bisa kalau udah nyaman dengan prototypingnya bisa belajar C++ juga seperti itu. C++ ini karena pengolahan datanya, pengolahan algoritmanya lebih cepat kayak gitu. Oke, Mas Fazlur, ini komprehensif banget. Mulai dari software sama basis ilmu untuk mengembangkan sistem dan juga sistem kendalinya ya. Ini sebenarnya nggak cuma untuk drone ya, pastinya untuk robot secara umum sih kalau menurut saya. Nah, tadi ada
beberapa yang udah resen, Mas Eduardo Bastian. Silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, selamat malam. Saya Eduardo, saya merupakan mahasiswa di Teknik Dirgantara di ITB. Dan saya ingin bertanya ke Mas Irfan sih lebih tepatnya. Jadi, saya cukup tertarik pertama kali mendengar tentang Power Brain ini yang bergerak di bidang energi efisiensi gitu. Nah, sebagai seorang mahasiswa juga yang istilahnya ingin tahu lebih mengenai dunia profesional itu seperti apa. Nah, Mas Irfan ini kan sudah menjalankan usahanya sendiri gitu. Saya ingin tahu aja sih gimana kondisi pasarnya di Indonesia ini. Sebenarnya apakah orang Indonesia ini sudah aware mengenai tentang energi efisiensi dan hal-hal semacamnya gitu. Karena yang saya lihat di sudut pandang saya sebagai seorang mahasiswa tuh banyak sekali seminar-seminar mengenai energi efisiensi dan yang membahas tentang energi-energi gini. Tapi di kondisi realnya apakah sebenarnya orang Indonesianya itu sudah aware dengan hal ini semua gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Eduardo. Mas Irfan boleh untuk menjawab, tapi tadi kayaknya agak putus-putus, mungkin bisa diatur dulu supaya koneksinya lancar. Oke, makasih banyak ya Mas Eduardo, Mas Faris. Tadi buat pertanyaannya, betul untuk suara lu mati. Oke, jadi sebetulnya untuk market sendiri, kalau misalkan terkait sama energi efisiensi aja ya, kayak pengurangan itu udah dari zaman dulu orang pasti tertarik gitu ya, sama yang namanya efisiensi, sama yang namanya pengurangan. Kalau mungkin Mas Eduardo tahu, pasti kan Mas Eduardo tahu ada alat yang kayak asal tinggal colok, habis itu diklaim itu bisa reduce the energy needs. Ada juga alat yang namanya kartu Smart Saver. Ya diklaim kalau misalkan ditempelin di meteran PLN bisa ngurangin energi yang dikonsumsi. Bahkan katanya saking canggihnya kartunya kalau misalkan ditaruh di mesin mobil bisa ngurangin konsumsi bensin yang konsumsi bensin yang dikonsumsi. Ya dari existing solutions yang ada itu sebetulnya berdampak terhadap persepsi publik gitu. Dari kartu kayak cuman semacam kartu gitu. Kita orang teknik secara prinsip secara prinsip pasti nggak akan mempengaruhi kinerja dari mesin mobil tersebut atau bahkan mesin PLN bisa menjadi lebih efisien. Sedangkan untuk yang alat yang dicolok itu sendiri secara teoretikal kapasitor bank gitu untuk rumah ya tidak terlalu signifikan, apalagi kalau misalkan dibuatnya tidak berdasarkan kaedah-kaedah elektrik yang ada. Jadi shortly speaking memang untuk kasus di Indonesia untuk market energy efficiency persepsi orang-orang itu bisa dibilang kurang baik sih, karena solusinya tadi pertama ya either itu cuma ngeklaim doang bisa kurang padahal sebetulnya nggak bisa kurang, atau secondly ya sesuatu yang ilegal gitu, electricity theft, jadi kayak pencurian listrik nyambung kabel dari tiang PLN ya. Jadi persepsi publik ini sangat bisa dibilang sih kurang baik gitu. Kalau misalkan saya approach directly ke potential customer, pasti mereka nanya either 3 itu ini yang ini ya, pasti kayak gitu. Jadi ya bisa dibilang untuk existing condition ya memang marketnya still uneducated ya. Power Brain is facing an uneducated market, jadi memang kita go to market strateginya bisa dibilang memang ya di device sedemikian rupa gitu agar kita bisa tetap bekerja gitu untuk terhadap market yang uneducated. Tapi kita balik lagi tadi ke awalnya, kalau misalkan
solusi efisiensi, semua orang pasti mau. Jadi kita di sini tinggal bagaimana kita educate the market, kayak yakinkan dia terhadap solusi ini will not ruin your operations. Ini juga solusi yang ilegal, dan yang terakhir solusi ini pasti bekerja dapat mengurangi konsumsi listrik kalian. Nah, itu yang memang 3 hal ini yang memang perlu di deliver sih ke customer, ke potential customer. Itu memang challenge-nya kurang lebih kayak gitu sih. Masing-masing industri ada challenge-nya. Kalau misalkan tahun lalu ya di dunia startup, tahun 2019 itu kurang lebih tahunnya fintech gitu. Kayak most of fintech startup itu pasti dapat injek dana. Ya cuman itu tadi, kalau misalkan kita coba buat startup yang di bidang bisa dibilang banyak kompetitor, ya itu jadi kita sulit untuk memberikan unique value gitu dibandingkan kompetitor kita. Yaitu memang masing-masing segmen ada yang plus minusnya. Kalau misalkan kami di PowerBrain, the main challenge is we are facing an uneducated market. Jadi ya kita we are striving untuk that kind of condition juga sih. Kurang lebih sih kayak gitu sih, Mas Eduardo. Oke, Mas Irfan, terima kasih atas jawabannya. Maaf ya Mas Eduardo, kayaknya tanggapannya belum bisa dikasih karena masih ada 2 pertanyaan lagi. Tapi nanti kalau misalnya masih ada waktu, boleh ditanyakan lagi kalau ada lanjutannya ya. Nah, sekarang berhubung waktu menunjukkan pukul 21.00, jadi kita coba simpan waktunya untuk 2 orang penanya terakhir ya, yaitu Mas Hirzan dulu, kemudian Mas Kartika. Mas Hirzan, MH Hirzan, silakan untuk bertanya. Ya, terima kasih Mas Faris. Izin bertanya buat Mas Irfan dan Mas Fazlur. Mungkin pertama Mas Irfan ya. Tadi kan, mohon maaf sih, tadi memang tidak mulai dari awal, jadi pas akhir-akhir bisa lihat Mas Irfan, keren banget sih. Striving-nya untuk energi efisiensi di Indonesia, karena faktanya juga misalkan saya bekerja di swasta, kos energi itu kan bisa sampai kalau kita bicara manufaktur bisa sampai 70% cost-nya gitu kan ya. Nah, tapi akhirnya saya buka dong websitenya PowerBrain. Ternyata sekarang masih fokus di AC sama kulkas gitu ya istilahnya. Nah, terus saya buka lagi di AC itu, katanya sistemnya PowerBrain dia menjembatani antara FCU sama remote-nya gitu kan. Nah, pas menjembatani itu kan berarti kita memasukkan hal yang asing gitu ke dalam satu unit AC. Unit AC apa? Tidak ada challenge di warranty dari manufakturer AC-nya itu gitu misalnya. Kalau yang refrigerator kan naruhnya di soket ya, jadi kan pasti ya aman-aman aja. Terus yang kedua, mungkin ini Mas Irfan dan tim PowerBrain ada kondisi bahwa sebenarnya kalau energi lebih banyak habis itu kalau ada terhadap komponen elektronik yang membuat panas. Ya, kita watt-nya membuat panas itu jauh lebih tinggi gitu lah istilahnya daripada watt untuk membuat dingin. Apa ada rencana untuk masuk ke sana? Gitu. Kemudian pertanyaan untuk Mas Fazlur, saya tanya tentang Hector Slam lagi, Mas Fazlur. Jadi tadi kan waktu itu sempat waktu zaman dulu gitu saya dicerangkan oleh Mas Fazlur tentang Hector Slam, kegampangannya dan kemudahannya yang bisa nyambung ke dalam ROS, Robotic Operating System. Tapi kok setelah saya buka, ternyata karena ROS itu open source gitu ya, ketika kita mau bikin sesuatu yang ya menguntungkan gitu, ya project swasta gitu, ternyata kita malah akhirnya nyambungnya ke risetnya frontier lagi gitu loh, dari awal lagi gitu ya. Itu gimana tanggapan Mas Fazlur? Terima kasih. Oke, Mas MH Irzan, makasih banyak atas pertanyaannya. Boleh Mas Irfan dulu untuk menjawab.
Oke, iya. Oke ya, makasih banyak Hirzan, teman kuliah saya juga dulu di TB. Jadi untuk pertanyaannya betul sekali tadi memang untuk efisiensi energi, mostly itu yang tidak efisien itu untuk heat transfer gitu. Heat transfer ini kan sebetulnya not only namanya heat exchange gitu ya, either yang untuk cooling needs atau untuk heating needs. Nah, tadi balik lagi sebetulnya kita ini main di segmen mana? Kami Power Brain memang kita di sini fokus to help the UMKM gitu, to help the SMEs. Dan sedangkan based on our energy audit di sini memang kita lihat SMEs consumes the energy the most itu kayak 60-80% itu mostly kayak yang restoran, habis itu untuk yang apa namanya untuk yang untuk modern trading kayak untuk Indomart, Alfamart itu untuk electricity needs-nya itu lebih dikonsumsi ke arah cooling needs. Memang betul sih kalau untuk heating untuk restoran betul cukup besar juga dipakai gitu karena mereka kan butuh stove ya, butuh apa namanya butuh kompor untuk memasak makanannya. Cuman memang kita up to now kita fokus di electricity and based on our analysis cooling needs itu consume the most electricity untuk building UMKM. That's why we goes into cooling needs. In the beginning kita coba kontrol semuanya, including untuk yang lighting consumptions. But again, lighting consumptions only take into account cuman kontribusi 10-15%. Jadi ya nggak banyak. Me and my team here doing business. Jadi untuk speaking about business di sini perlu dihitung yang namanya break-even point. Jadi untuk initial investment yang dilakukan kira-kira bisa reaching the BEP itu berapa lama ya based on our energy analysis, energy audit yang paling signifikan yang bisa reaching BEP dengan signifikan dengan minimum itu lebih ke arah cooling needs. Tadi secondly speaking about our approach to control the existing equipment. Tadi betul sih menarik pertanyaannya Mas Hirzan, betul kalau untuk yang untuk yang refrigerator memang kita atur current flows-nya. Cuman untuk yang AC kita sebetulnya pakai namanya smart remote. Jadi smart remote ini kan dia communicate with air conditioner itu kan dengan infrared protocol. Jadi kayak sebetulnya kayak remote biasa. Di remote itu kan sebetulnya cukup banyak mode-mode yang mungkin kita juga sebagai orang teknik jarang untuk ngatur mode-modenya. Ada mode dry, ada mode fan, ada mode auto ya. Mostly kalau misalkan hujan, sebetulnya kan suhu dingin, suhunya relatively dingin 24 derajat, tapi kita merasa gerah itu kenapa ya? Itu mostly because your surroundings terlalu lembab. Untuk reducing humidity-nya itu better kita switch into kita better switch into dry mode. Ya contoh-contoh seperti itu. Jadi ya we take into account kayak surrounding conditions-nya, occupancy bagaimana, dan termasuk ya we model also the heat transfer inside the building. Kayak dari equipment itu kan mostly static kan, kayak dia dari our energy monitoring itu kita bisa tahu alat mana yang nyala and it dissipates heats. We model the heats that dissipated kayak inside the building, sama okupansinya juga kita bisa lihat dari beberapa sensor yang kita taruh inside the building. Ya dari situ kita bisa model jadi how much actual energy needs sebetulnya untuk yang cooling needs yang kita lakukan. Dari situ kita kirim inputnya through smart remote-nya itu sih, Mas Hirzan. Jadi speaking about tadi alatnya aman apa enggak, reliable apa enggak, kita bisa confidently speaking alat kita bisa dibilang aman karena since our first pilot project kayak di bulan Februari kayak kita kontrol AC-nya regularly gitu, periodically.
up to now AC-nya itu tidak ada yang bermasalah sedikit pun sih, alhamdulillah. Ya kurang lebih gitu Mas Irzan, sama mungkin saya kembalikan lagi ke Faris ya, atau Fazlur mungkin. Oke, thank you Mas Irfan jawabannya. Nanti kalau ada tanggapan disimpan dulu ya Mas Irzan, tapi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Kita lanjut ke Mas Fazlur tadi, pertanyaan dari Mas Irzan. Silakan. Mau tanya ke Hirzan lagi boleh ya? Tadi kurang jelas sedikit pertanyaannya. Silakan. Boleh diulang nggak? Oh iya, saya kan nyoba Hector Slam waktu itu. Ya, betul. Ketika kita sudah coba modul-modul yang basic gitu kan, basic, terus ternyata banyak sesuatu yang ketika kita mau, kan saya orang swasta jadi langsung komersialisasikan idenya gitu kan ya, komersialisasikan, ketika kita mau komersialisasikan pasti terhambat sama ternyata Hector Slam atau ROS gitu ya. Enggak sih, saya ngomongnya ROS-nya karena ROS kan enak banget. Ternyata bisa ya untuk apa namanya, untuk dikomersialisasikan license-nya gitu ya. Nah, ketika mau itu harus pakai ROS yang komersialisasi dan sebagainya. Tapi dilihat kayak gitu, kayak kalau enggak harus frontier lagi gitu loh. Risetnya dari awal lagi, dari hulu lagi gitu. Padahal kan enaknya ROS kan modul-modul gitu. Itu gimana tanggapan Mas Fakil? Berarti soal ini ya, soal copyright-nya, soal license-nya. Kalau soal license-nya itu menurut saya itu bisa kayak diakalin sih. Jadi kalau ROS itu setahu saya bisa ini ya, bukannya bisa dibuat di ini ya, di komersialisasi, tapi mungkin nggak semua library gitu. Itu nanti gimana Hirdan? Nggak boleh ternyata. Oh, nggak boleh. Oh, ini saya juga baru tahu sih. Saya kurang paham detail soal ROS ini. Kayak gitu. Saya mohon maaf, Hirzan nggak bisa menjawab. Siap. Terima kasih. Oke, Mas Hirzan, thank you atas pertanyaannya dan juga tadi udah dijawab sama Mas Hirzan dan sama Mas Irfan dan Fazlur. Saya coba lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir dari Mas Kartika Nur Ardiansyah. Mas Kartika yang bertanya kepada Fazlur ya. Kan karena sekarang lagi tren tentang taxi drone. Gimana menurut Mas Fazlur terkait perkembangan tren ini di Indonesia? Dan bagaimana kalau dilihat dari perspektif sistem kontrol? Terima kasih, silakan, Mas Kartika. Jadi untuk perkembangan taksi drone, nah ini juga menarik. Di luar negeri banyak dibahas, terus di Indonesia juga ada 2 startup setahu saya yang lagi ngembangin, namanya Aeroterascan sama Frog kalau nggak salah. Frog itu mungkin nama produknya. Nah, kalau perkembangannya sih, setahu saya di Indonesia itu baru 2 itu, dan yang baru take off itu 1 si Frog ini. Dan menurut saya kalau dari segi pemanfaatannya itu masih agak sulit, karena kalau bicara realistis, taksi drone itu kan gunanya untuk memotong waktu kan, dan memotong waktu, terus ujung-ujungnya memotong biaya. Nah, masalahnya si taksi drone saat ini tuh belum, dari pemerintahnya sendiri belum ada regulasinya tentang bagaimana bisa digunakan oleh orang, dan juga memotong waktunya ini tuh gimana ya, jarak taksi drone saat ini tuh masih terbatas sama teknologi baterainya. Jadi mungkin 5 tahun dari sekarang mungkin belum bakal booming banget perkembangan taksi drone, tapi risetnya tentu bakal tetap ada. Kemudian si taksi drone ini kalau dilihat dari segi kontrolnya, kalau boleh saya bilang itu
teknologinya nggak bakal jauh dari drone yang ada. Nah, nggak bakal jauh maksudnya dari segi kinematikanya, dari segi cara dia gerak, dari segi kendalinya yang digunakan, itu kemungkinan besar bakal adaptasi dari teknologi drone kecil yang udah ada. Nah, mungkin yang lebih concern yang lebih tinggi itu lebih ke safety-nya, karena dia memuat orang kan, dia menerbangkan orang gitu. Nah, itu mungkin dari situ ngambil filosofi dari pesawat ya lebih robust, lebih reliable gitu dari sistem drone gitu, karena harus bawa orang tadi. Dan mungkin berkaitan juga ujung-ujungnya sama regulasi kayak gitu. Terima kasih. Oke, so memang challenging banget ya untuk mengembangkan teknologi yang masih baru, cutting edge gitu. Tantangannya banyak, apalagi infrastruktur juga pasti mempengaruhi ya. Taksi drone pasti butuh komunikasi. Dan ya itu the future banget. Oke. Jadi diskusi malam ini udah fruitful banget ya, seru banget. Tapi sayang sekali kita terbatas oleh waktu. Sekarang udah 21:15. Kalau misalnya teman-teman masih ada diskusi, masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, mungkin teman-teman bisa sampaikan nanti kalau misalnya ada grup yang ikut grup komunitas boleh sampaikan, atau di Instagram boleh nanti disampaikan. Siapa yang mau ditanya nanti kita hubungkan. Gitu. Jadi bisa terjawab rasa penasarannya. Mudah-mudahan. Nah, Mas Cahya boleh ditampilin itu nggak presentasinya lagi? Nah, teman-teman yang udah sampai di acara nih, dekat-dekat akhir, kita punya sesuatu yang spesial buat teman-teman. Ini pertanyaan berhadiah. Jadi, seperti kita tahu kan Kemi Labotek mengadakan sejumlah kelas gitu ya, kelas engineering di bidang finite element analysis, kemudian computational fluid dynamics, dan harapannya ke depan bisa juga buka untuk multibody dynamics ataupun kontrol gitu ya, dan juga data science. Nah, ini voucher ini bisa berlaku untuk kelas yang manapun ya, tapi syaratnya coba di next. Jadi di sini kami hanya punya 2 pertanyaan nih. Nanti akan saya yang sampaikan, kemudian bisa gunakan fitur resen. Siapa yang duluan, itu yang akan kami tunjuk. Gitu. Nah, nanti narasumber boleh jawab benar atau enggak. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya yang bisa berhasil menjawab dengan benar, akan kami hubungkan. Ya. Akan kami hubungi berikutnya untuk masalah vouchernya. Oke, coba di next pertanyaan pertama. Sebutkan 2 atau lebih manfaat penggunaan drone yang telah diberikan kecerdasan buatan. Oke, silakan. Siapa duluan yang ingin menjawab? Nah, Mas Hilman Gumlar. Boleh Mas dijawab. Langsung jawab aja bagaimana? Iya, langsung jawab aja. Ya, kalau menurut saya yang pertama itu keunggulannya adalah faktor biaya ya. Bisa mengurangi biaya, entah dari biaya operasional dan sebagainya. Yang kedua itu dari faktor safety. Safety, jadi terutama di bidang-bidang yang itu sangat riskan apabila dengan menggunakan orang biasa. Kemudian yang ketiga, mungkin kalau ininya Mas, 2 atau lebih ya? Aplikasinya? Kenapa? Misalnya drone yang udah punya aplikasinya ya? Aplikasinya Sorry. apa? Tadi saya tangkap ya, misalkan kalau dari segi biaya ya, pemotongan biaya itu yang tadi ketika diaplikasikan pada oil and gas ya, tadi insightful banget sih. Jadi yang misalkan sedang maintenance di dalam stack ya, flare stack itu, ya kan dengan menggunakan drone, pertama si perusahaan atau pengelola itu tidak perlu mematikan flare stack, yang mana itu nanti akan mengurangi produksi apabila kita matikan flare stack-nya. Jadi dengan drone produksi bisa tetap jalan,
tapi safety juga tetap lebih tinggi karena tidak perlu menggunakan orang untuk naik ke atas. Jadi ke apa istilahnya, dua sekaligus manfaatnya gitu ya. Itu sih. Oke, Itu kalau gimana Mas Fazlur? Boleh, betul. Wah. Oke, selamat Mas Hilman Gumelar. Berhak mendapatkan voucher kelas dari Kemi Labotek, nanti akan kita hubungin ya. Wih, mantap nih. Alhamdulillah. Makasih banyak, Mas. Oke. Dan ada satu pertanyaan lagi, siap-siap ya. Coba di next. Ini sebutkan manfaat Smart Energy Management milik Powerbrain bagi para penggunanya, yaitu para business owner. Silakan yang ingin menjawab. Ya. Jadi voucher kelas ini nanti bisa berupa potongan harga ya, hingga 50%. Di kuis-kuis sebelumnya udah ada yang menerima ini dan langsung join kelas kami. Silakan raise hand yang ingin menjawab. Mungkin saya kasih waktu aja ya, 10 detik gitu. Saya hitung dari 10, 9. Nah, Mas Eduardo Bastian. Silakan menjawab. Baik, perkenalkan kembali saya Eduardo. Saya ingin jawab. Jadi pertanyaannya kan manfaat sistem manajemen energi yang ditawarkan oleh Powerbrain. Kalau setangkap saya sih tadi dapat mengurangi cost gitu, hingga angka yang lumayan signifikan dengan biaya yang relatif rendah dibandingkan cost yang dikurangi gitu. Oke, gimana Mas Irfan atas jawabannya? Ya, makasih banyak Mas Eduardo buat jawabannya. Jadi mostly betul sih. Jadi memang energy management itu mostly tujuannya untuk cost reduction. Betul, tujuan utamanya itu untuk cost reduction, untuk business owner pasti mengurangi cost reduction itu dampaknya ke profitability. Tapi selain itu memang dengan mengkonsumsi alat elektronik secukupnya, kita bisa menambah masa umur pakai alat elektronik tersebut. Dan yang terakhir, dengan memonitoring pemakaian listrik kita secara continuously, kita juga bisa prevent untuk failures untuk suatu anomali yang akan terjadi. Jadi mostly sebetulnya untuk jawaban Mas Eduardo betul, untuk mengurangi cost dari penggunanya gitu. Oke. Selamat buat Mas Eduardo. Akan kita catat ya, nanti akan kami hubungi untuk voucher kelasnya. So, 2 pertanyaan udah terjawab. Ya, mungkin ini sekaligus menutup acara kita malam ini. Saya mohon teman-teman untuk cek ya website kami, Kemi Labotek, dan juga Instagram, untuk kita lebih banyak engage lagi nih. Kalau misalnya ada diskusi, ada informasi baik dari kami maupun dari teman-teman, silakan disampaikan. Kami juga ada page-nya di Facebook dan juga LinkedIn. Jadi silakan kalau ada diskusi apapun, utamanya tentang engineering ya. Mudah-mudahan bisa kami berikan tanggapan yang memuaskan gitu. Nah, sebelum menutup, mungkin ada closing statement ya dari Mas Irfan maupun Mas Fazlur. Silakan Mas Irfan disampaikan. Mungkin lebih penyemangat gitu ya. Silakan. Oke ya, makasih semuanya udah hadir dalam acara Kemi Labotek ini. Ya saya pribadi senang sih bisa coba sharing-sharing, coba nambah ilmu dari Mas Fazlur juga. And closing statement dari saya mungkin related towards sustainability. Jadi mungkin semuanya tahu kayak kita tinggal di Indonesia, negara kepulauan archipelago. Ya, jadi
kita salah satu negara yang punya jarak pantai, bibir pantai yang paling panjang di dunia. Dan based on research, negara yang bakal affected the most dari climate change itu adalah Indonesia. Kenapa? Karena kita negara kepulauan, kita punya pantai yang sangat panjang, bibir pantainya, dan terakhir kita tinggal di tropical area. So basically start from now act towards sustainability. Don't waste energy, because the energy that you consume itu contributes towards CO2 emissions. Jadi mungkin kurang lebih dari saya seperti itu, Mas Faris. Oke. Save our Earth, kawan-kawan. Nah, bagaimana kalau Mas Fazlur? Silakan. Kalau dari saya, mungkin yang saya sampaikan di talk malam ini yang cukup singkat juga, itu baru kulitnya banget. Nah, daging-daging dari si drone-nya ini, teknologi drone ini, apalagi yang berkaitan sama artificial intelligence ini, teman-teman bisa kulik-kulik lagi, banyak banget infonya di internet, dan banyak banget yang proyeknya itu sifatnya open source. Jadi teman-teman bisa ngulik-ngulik sendiri, dan saya yakin banget teknologi drone ini tuh bakal berkembang. Bukan cuma drone sih, tapi hardware. Jadi kayak IoT punya Irfan juga. Kalau misalkan sekarang itu lagi zaman-zamannya teknologi software, kayak kita software di mana-mana. Nah, mungkin beberapa tahun lagi bukan cuma software, tapi hardware juga. Nah, jadi mungkin ya bisa saya bilang saat ini adalah saat yang paling tepat buat belajar gimana artificial intelligence buat hardware gitu, buat smart things gitu. Terima kasih. Oke, teman-teman. Jadi Save Our Earth, khususnya Indonesia, dan juga belajar dari sekarang. Karena mungkin ini saat yang tepat untuk teman-teman menyiapkan diri untuk teknologi di masa depan. Thank you teman-teman audiens dan juga para narasumber yang udah mengisi acara malam ini. Semoga diskusi kita bermanfaat dan ilmu yang ada didapat bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau ingin meninggalkan ruangan. Thank you. Terima kasih, Mat. Terima kasih, Ahmad Faris. Terima kasih semuanya ya. Ya. Yuk. Thank you, Mas. Terima kasih, Bang Yogi. Terima kasih. Terima kasih, Irzan. Mas Irzan, terima kasih. Di sana udah malam ya? Di mana? Di sana sudah 11 malam ya? Iya, cuy. Setengah 11. 10 nih. Halo. Aman Lur dari teroris. Nah, itu gimana Lur? Aman ya? Aman. Jauh. Kapan itu ada teroris? Jauh lah. Itu